Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pekan kali ini kita masih dapat bertemu lagi pada mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan membahas materi tentang yang pertama, gangguan penglihatan atau tunanetra. Yang kedua, ada gangguan pendengaran atau tunarungu. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Febi Rahmawati, yang kedua ada Bayu Sandi Basa, yang ketiga ada Wahyu Ningtyas, yang keempat ada Pipit Setiani, dan yang kelima saya sendiri Dewi Salwa Oktaviani. Baik, tanpa berlama-lama, materi yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu. Selamat menyimak teman-teman. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama ada pendahuluan. Fenomena anak berkebutuhan khusus sering dijumpai di kehidupan sehari-hari dan mungkin ini bisa terjadi pada orang terdekat, bahkan dijumpai di sekolah umum maupun di sekolah inklusi atau sekolah luar biasa. Oleh karena itu, pihak orang tua atau tenaga medis seperti psikolog harus tahu penanganan seperti apa yang cocok di setiap tipe atau jenis anak berkebutuhan khusus. Karena pastinya gangguan yang dihadapi satu jenis anak berkebutuhan khusus itu berbeda. Tunanetra berbeda dengan gangguan perilaku dan lain sebagainya. Sehingga intervensi yang dibutuhkan nantinya akan disesuaikan dengan jenis gangguan yang dialaminya. Nah, jenis anak berkebutuhan khusus diantaranya ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat juga masuk ke dalam ABK, dan anak dengan gangguan kesehatan, autis, ADHD, dan lain sebagainya masih banyak yang tidak disebutkan di sini. Nah, sesuai judul, fokus pembahasan kita kali ini ada pada tunanetra dan tunarungu. Nah, apa sih maksud atau pengertian dari tunanetra itu sendiri? Tunanetra itu adalah gangguan penglihatan, ya. Nah, tunanetra ini memiliki arti sesuai dengan kata-katanya tersebut. Berasal dari kata tuna dan netra. Tuna sendiri memiliki arti luka, kurang, atau tidak memiliki. Kemudian, netra adalah penglihatan atau mata. Sehingga dapat disimpulkan anak tunanetra adalah anak yang karena suatu hal indera penglihatannya mengalami luka atau kerusakan baik secara struktural atau fungsional sehingga penglihatannya mengalami kondisi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu menurut Rudiati tahun 2002. Kerusakan pada organ penglihatan menyebabkan anak tunanetra mengalami gangguan dalam fungsi visual. Hal tersebut menyebabkan anak tunanetra memiliki keterbatasan informasi dan bahkan sama sekali tidak mendapatkan informasi yang diperoleh melalui indera penglihatannya. Sudah pasti ya. Nah, dengan demikian, anak yang mengalami tunanetra, gangguan penglihatannya sangat minim atau rusak. Anak dengan jenis gangguan ini memaksimalkan fungsi indera lainnya, seperti indera pendengarannya ataupun indera perabaannya untuk memperoleh informasi dari lingkungan. Kemudian, ada pengertian lain yang dikemukakan menurut teori Abdullah tahun 2012. Ia mengatakan bahwa pada pengertian anak tunanetra tidak saja untuk mereka yang buta, tapi mencakup juga mereka yang mampu melihat namun terbatas sekali dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari dalam belajar. Nah, dari pengertian menurut teori Abdullah ini berarti anak tunanetra itu bukan saja mereka yang tidak mampu sama sekali untuk melihat, namun mereka bisa melihat
hanya sebagian. Nah, kesimpulannya adalah terdapat 2 kategori anak tunanetra, yaitu anak kurang awas. Yang pertama itu low vision, jadi mereka itu ketika melihat pandangannya buram, kabur, atau seperti kurang maksimal gitu ya. Dan anak tunanetra secara total atau nama lainnya adalah totally blind. Nah, anak yang mengalami totally blind ini adalah anak yang mengalami kebutaan total atau mereka sama sekali tidak bisa melihat apapun yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan anak low vision yang masih bisa walaupun kurang maksimal. Nah, anak totally blind ini pastinya membutuhkan alat bantu agar maksimal dalam kepentingan hidup sehari-hari dalam belajar. Sebelum beranjak pada slide berikutnya, yaitu karakteristik anak tunanetra, just for your information, ada nih satu jurnal yang membahas tentang pola khas yang ditemukan pada sidik jari dan telapak tangan pada anak-anak tunanetra. Sidik jari dan telapak tangan berperan penting sebagai identitas seseorang. Karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda. Fungsi sidik jari dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosis penyakit keturunan. Menurut penelitian yang sudah berkembang dahulu, kelompok yang memiliki penyakit keturunan memiliki ciri-ciri sulur tertentu. Pola-pola sulur permukaan telapak tangan terbentuk sejak umur embrio 13 minggu dan tidak berubah seumur hidup. Untuk itu, hasil yang didapatkan memang benar adanya. Pada sidik jari dan telapak tangan anak tunanetra terdapat pola-pola yang khas. Untuk mengetahui lebih lanjut, ada baiknya periksakan atau cek pada tenaga ahli profesional di bidangnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kita lanjut pada slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Setiani. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi. Yang pertama, yaitu ada karakteristik gangguan penglihatan tunanetra. Yang kedua, pengertian gangguan pendengaran tunarungu. Yang ketiga, karakteristik gangguan pendengaran tunarungu. Terima kasih, mohon disimak ya teman-teman. Ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik gangguan penglihatan tunanetra. Yang pertama, anak tunanetra mengalami kesulitan mengambil benda di dekatnya. Yang kedua, anak tunanetra ketika menulis tidak bisa mengikuti garis lurus. Ketiga, pandangan terlihat kabur, tidak dapat mengenali orang di sekitarnya. Akan tetapi, anak tunanetra ketika mengenali seseorang hanya bisa mendengarkan suara atau meraba bagian wajahnya. Keempat, anak tunanetra tidak bisa melihat. Kelima, anak tunanetra ketika berjalan sering meraba-raba di sekitarnya dan juga terjatuh. Keenam, mata sulit untuk fokus. Ketujuh, anak tunanetra memiliki peradangan pada bagian kedua bola mata. Kedelapan, pada kedua bola mata berwarna hitam dan keruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian gangguan pendengaran tunarungu. Menurut Dwijo Sumarto dalam Sumantri 1996 mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Ketunarunguan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu tuli, deaf atau kurang dengar, hard of hearing. Tuli adalah anak yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat, sehingga pendengarannya tidak dapat berfungsi lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik gangguan pendengaran tunarungu.
Menurut Soman dan Hernawati 1995 mendeskripsikan karakteristik ketunarunguan dilihat dari segi intelijensi, bahasa dan bicara, emosi dan sosial menggunakan bahasa isyarat ketika berkomunikasi dengan orang lain. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai intelijensi. Intelijensi adalah anak tunarungu bisa memiliki dua kemungkinan, yaitu prestasi yang tinggi maupun yang rendah. Hasil prestasi yang rendah sering didapatkan karena keterlambatan mengelola informasi secara verbal. Maksudnya, jika cara komunikasinya dia bakal tertinggal, biasanya dibantu dengan bahasa isyarat untuk mendapatkan informasi. Terus, mereka juga sering mendengarkan dengan memiringkan kepalanya. Namun, di luar mata pelajaran yang nonverbal, maka anak tunarungu ini perkembangan intelijensinya dikatakan sama dengan anak normal lainnya. Contohnya ini, jika dia di lingkungan sosial untuk membaca situasi sama seperti anak lainnya, tapi untuk mendengarkan dia sulit. Yang kedua, ada bahasa dan bicara. Kemampuan segi ini dalam garis besar dapat dikatakan kurang karena erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Dalam mendengar, ada yang dinamakan dengan bahasa, yaitu sebagai alat atau sarana dalam berkomunikasi untuk anak tunarungu. Alat komunikasi tersendiri terbagi menjadi membaca, menulis, dan berbicara. Ketiga hal ini bisa berkembang dengan penanganan khusus dan intensif oleh tenaga pendidikan yang profesional. Yang ketiga, emosi dan sosial. Biasanya penyandang tunarungu ini kerap kali mengalami keterasingan dengan lingkungannya. Hal ini lebih parah. Anak dengan tunarungu ini memiliki efek negatif, yaitu seperti egosentrisme yang melebihi anak normal lainnya, punya perasaan takut yang berlebihan, sangat ketergantungan dengan orang lain, bahkan perhatian mereka sangat sulit dialihkan. Mereka juga sering terlihat tanpa banyak masalah, namun anak tunarungu ini lebih mudah marah dan tersinggung. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tias. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan siswa dengan gangguan penglihatan dan pendengaran dalam proses pembelajaran dan cara membantunya. Selanjutnya pada slide ini, anak tunanetra dan anak tunarungu dalam proses pembelajarannya memerlukan metode khusus yang menyesuaikan pada kebutuhan spesialnya agar dapat mengikuti pembelajaran. Untuk itu, kita dapat menerapkan beberapa metode pembelajaran yang dapat menunjang proses kegiatan belajar mereka. Yang pertama, tunanetra. Sebagai contoh, untuk kemampuan merawat diri sendiri, kemampuan menyucikan diri serta keterampilan sehari-hari ini dengan mengembangkan kemandirian pada keterampilan mereka dalam makan, tidur, mandi, berhias, mencuci, dan sebagainya. Selanjutnya, orientasi dan mobilitas, yaitu mengajari anak tunanetra mengenali posisi atau keberadaan dirinya dalam suatu lingkungan dan hubungannya dengan objek lain. Lalu yang kedua, mengajarkan bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan bantuan pengawasan, alat elektronik, tongkat, anjing penuntun, bahkan tanpa bantuan alat sama sekali. Selanjutnya, yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Mereka para penyandang tunanetra untuk memudahkan dalam belajar yaitu dengan menggunakan alat bantu seperti alat tulis yang dipakai untuk menghasilkan tulisan braille, mesin tik braille, papan huruf atau papan bacaan, tongkat putih, tape recorder, bahan cetak besar yang bisa untuk mereka raba, alat batu optikal, dan alat untuk menerjemahkan tulisan ke audio. Yang keempat ini bimbingan vokasional dan pendidikan karir.
Ini disiapkan untuk mereka yang mulai memasuki dunia kerja walaupun dengan adanya keterbatasan. Karena ini masih dinilai penting bagi kehidupan sosialnya. Yang terakhir, stimulasi penglihatan atau sensoris. Pelatihan pada kemampuan penginderaan dengan pengajaran yang mengasah kemampuan mengenali, membedakan, dan verifikasi. Nama saya Bayu Sandi Basa. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya sebelumnya yang telah membahas tentang kebutuhan yang diperlukan dalam pengajaran terhadap anak dengan gangguan tunanetra atau anak dengan gangguan penglihatan. Nah, pada slide 11 ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kebutuhan yang diperlukan oleh anak tunarungu atau anak dengan gangguan pendengaran. Nah, yang pertama, sebisa mungkin kita meminimalisir kebisingan di lingkungan tempat dia belajar. Karena pada dasarnya, pada umumnya, anak tunarungu itu belajar menggunakan alat bantu dengar. Nah, sehingga suara-suara yang bising ini tidak diperlukan, ya kan? Nah, di mana suara-suara yang bising ini dapat mengganggu pembelajarannya dan juga dinilai dapat mengganggu pendengarannya. Karena frekuensi yang dihasilkan oleh alat bantu dengar itu sangat keras. Nah, hal inilah yang bisa menghambat atau menghalangi pembelajaran yang dilakukan oleh anak dengan gangguan tunarungu. Yang kedua, kita itu harus melengkapi presentasi auditori dengan gaya visual, ya kan? Yang dimana ini dapat dimengerti anak-anak dengan gangguan tunarungu serta aktivitas yang mendukung pembelajarannya. Jadi segala media-media yang bersifat auditori, sebagaimana mungkin kita harus menyiapkannya atau mentransformasikannya dengan gaya-gaya visual. Yang diharapkan di sini ini dapat dimengerti oleh anak-anak dengan gangguan tunarungu. Nah, sehingga anak-anak ini tidak perlu mengandalkan lagi indera pendengarannya yang minim ini, sehingga dia bisa memaksimalkan alat-alat indera yang lainnya seperti penglihatannya. Ya, sehingga ketika kita mengganti auditori atau media auditori ini dengan gaya visual yang baik, yang diharapkan adalah anak-anak dengan gangguan tunarungu ini dapat memaksimalkan alat indera yang dimilikinya, ya kan, dan dapat menangkap pembelajaran dengan baik juga dengan keterbatasannya terhadap pendengaran. Selanjutnya itu sebenarnya guru itu mampu mengoptimalkan secara penyampaian informasi ataupun komunikasinya dengan menggunakan gerakan bibir yang jelas, ya, sehingga dapat dipahami oleh anak-anak dengan gangguan tunarungu. Selanjutnya itu diharapkan setiap guru atau keluarga itu dapat menggunakan bahasa isyarat juga dengan baik, karena pada dasarnya anak tunarungu itu biasanya diajarkan menggunakan bahasa isyarat atau mengganti segala-gala bahasa atau bentuk kosakata menggunakan isyarat tubuh. Nah, hal ini dapat membantu anak dengan gangguan tunarungu belajar dan juga membantu anak-anak ini menangkap informasi dari orang lain dengan menggunakan bahasa isyarat. Pada slide selanjutnya adalah contoh sukses dalam penyusunan strategi kreatif sistem pembelajaran untuk anak dengan gangguan penglihatan atau anak dengan tunanetra. Nah, dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, anak-anak tunanetra itu pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan cenderung ingin mencoba-coba hal-hal yang baru. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, anak-anak tunanetra ini hanya dapat mengandalkan penjelasan yang detail dari gurunya maupun pendampingnya. Nah, begitu juga dengan media interaktif, di mana media ini juga tetap membutuhkan pendamping pada saat menggunakannya. Meskipun sudah dilengkapi dengan deskripsi huruf Braille ya, huruf Braille yang titik-titik itu, akan tetapi anak-anak juga harus diarahkan, nah, mana arah tangan yang meraba, dan untuk ilustrasi dilengkapi dengan teknik pop-up 2 dimensi dan juga teksturnya. Nah,
Adapun penelitian yang berjudul Perancangan Media Interaktif, Pengenalan Area Publik untuk Anak-anak ini menggunakan media bermain balok, Lego, dan warna yang berkontrak. Sehingga anak-anak itu dapat mengenali huruf dan angka dengan mengombinasikan kurikulum Montessori khususnya bagi anak-anak di usia 4-6 tahun. Nah, di slide selanjutnya, dalam menyusun strategi yang kreatif untuk media interaktif ini, ada beberapa cara yang dimiliki dan harus diperhatikan. Yang pertama itu, media interaktif itu harus menyampaikan berbagai informasi. Lalu, media interaktif juga dapat menarik konten, dapat mengasah sensorik dan motorik dari anak tunanetra sendiri. Nah, yang diharapkan dari hal-hal yang harus diperhatikan ini, anak-anak itu diharapkan tidak merasa bosan dan anak-anak itu bisa semakin semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ketika anak-anak ini dinilai sangat semangat dalam mencoba hal-hal baru dan punya rasa ingin tahu yang tinggi, nah media ini dapat menjadi salah satu wadah yang sangat berguna dan sangat dibutuhkan. Mengenal area publik yang notabene itu berguna bagi kehidupan anak-anak kelak, dan dapat juga menjadi contoh hal-hal yang perlu dipelajari oleh anak penyandang tunanetra ini. Nah, masih banyak lagi di luar sana metode-metode yang diterapkan sehingga mendukung anak untuk menghasilkan dan berhasil di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan contoh sukses anak tunarungu, kesimpulan dan saran. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Bayu, yaitu tentang contoh sukses dari anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Bagi setiap penyandang tunarungu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai. Maka disediakanlah sekolah luar biasa khusus untuk penderita tunarungu yang bisa disebut SLBB. Sebagai contoh, terdapat penelitian dari Sri Pujiastuti tahun 2010 yang memaparkan pada jenjang sekolah SMA LBB terdapat peminatan IPA berisi materi biologi, fisika, dan kimia yang didukung oleh fasilitas laboratorium, sehingga peneliti menguji coba alternatif konsep baru yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah dengan bantuan multimedia khusus di pembelajaran kimia. Menurut Setiawan tahun 2007, multimedia merupakan gabungan dua atau lebih format media yang dapat terdiri dari teks, grafis, foto, animasi, dan video. Multimedia yang dikembangkan sesuai dengan keterbatasan dan kebutuhan anak tunarungu dengan visualisasi penerapan komponen Komtal dalam berbagai bentuk. Penerapan komponen Komtal maksudnya adalah komunikasi total yang sesuai dengan pemaparan Mores tahun 2001. Komunikasi total atau yang disebut juga dengan Komtal merupakan salah satu metode komunikasi dasar untuk anak tunarungu. Komtal adalah kombinasi antara metode oral, isyarat, dan ejaan jari. Dalam merancang metode penelitian, prosedur diawali dengan praktikum tentang pembentukan senyawa secara kelompok dan membuat laporan LKS secara individu. Dilanjutkan dengan pembelajaran berbantuan multimedia untuk mengikuti kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan tes pemahaman konsep menggunakan multimedia, dilakukan secara individu dan interaktif. Dalam konsep multimedia ini terdapat tayangan video mata pelajaran kimia yang dilengkapi dengan teks sebagai narasi yang dapat digunakan melalui tombol buka dan tutup sesuai dengan kebutuhan. Penambahan bahasa isyarat dinilai perlu karena mengingatkan kepekaan siswa dalam menerima berbagai bahasa isyarat yang bervariasi. Ini juga bertujuan agar siswa lebih memahami bahasa bibir, kemudian ejaan jari digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep IPA.
Animasi juga digunakan untuk menyajikan konsep secara lebih jelas, mudah, dan menarik untuk dilihat. Oleh karena itu, dari metode yang dikemukakan pada siswa tunarungu SMA LBB ini mendapatkan hasil peningkatan pemahaman konsep pada keempat subjek. Namun memang dinilai belum mencapai kategori baik karena pada kegiatan praktikum semua subjek berhasil, namun pada aspek pengamatan masih dinilai kurang optimal. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian pembelajaran IPA sebelumnya yang telah dikembangkan di luar negeri. Penelitian Lansford tahun 2006 dalam kegiatan workshop di laboratorium dengan topik kimia agar dapat diakses, mendorong minat dan karir anak tunarungu di bidang kimia. Penelitian pembelajaran menggunakan multimedia juga dilaporkan oleh Panselina tahun 2002. Dalam penelitiannya telah mendesain dan mengembangkan alat bantu pembelajaran berupa multimedia bilingual untuk mengajarkan konsep kimia bagi anak tunarungu, dan berhasil dikembangkan oleh terminologi kimia dalam GSL, Greek Sign Language, dan dikemas dalam CD-ROM dan dapat diakses melalui web. Kesimpulan dari materi gangguan pendengaran dan gangguan penglihatan yang telah disampaikan teman-teman saya tadi adalah gangguan pada anak berkebutuhan khusus, khususnya terhadap tunanetra dan tunarungu, hendaklah tidak dianggap sepele. Hal ini mungkin juga terlihat berat bagi sebagian orang tua dengan konsep penerimaan yang rendah. Namun ada baiknya jika memiliki kepekaan lebih terhadap kondisi sekitar. Terlebih lagi terhadap gejala-gejala awal yang mengindikasikan anak agar penanganan dan pendampingan yang dilakukan tidak terlambat. Sehingga ini menjadi penting untuk memahami lebih dalam tentang jenis gangguan tersebut dan mengetahui karakteristiknya. Kemudian untuk mendampingi mereka dalam proses pembelajaran juga dibutuhkan strategi khusus agar treatment yang diberikan tidaklah keliru. Maka dari itu, tidak bisa sembarangan orang yang dapat mendampingi. Dibutuhkan tenaga ahli khusus seperti psikolog anak, bahkan guru dari sekolah luar biasa yang berkompeten. Anak dengan segala macam gangguan baik fisik, emosi, dan kognitif juga berhak sukses di kemudian hari. Dari berbagai macam gangguan ini bukanlah satu-satunya penghalang besar bagi mereka. Terdapat banyak strategi yang dapat diaplikasikan pada penyandang tunanetra maupun tunarungu. Oleh karena itu, langkah awal yang diperlukan adalah membangun kepercayaan diri mereka sehingga memiliki konsep diri yang kuat untuk bersaing bersama dalam dunia yang sesungguhnya. Sedangkan untuk sarannya adalah diharapkan untuk masyarakat Indonesia untuk lebih membuka mata terhadap kondisi anak berkebutuhan khusus, karena sejatinya mereka tidak menginginkan terlahir di dunia dengan kondisi yang terbatas. Oleh karena itu, berikan bantuan seminimal mungkin yang kita bisa. Sebagai contoh, dengan penyampaian pengetahuan dasar tentang jenis gangguan tersebut, dukungan sosial yang kuat, bimbingan untuk menuntun mengikuti layanan psikologi untuk tahu lebih mendalam, dan lain-lainnya. Baik, bagaimana? Sudah disimak presentasinya? Selanjutnya, kelompok kami akan membuka 2 sesi tanya-jawab di WhatsApp Group. Kalau begitu, presentasi cukup sampai di sini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.